Hai guys, biasa mumpung abang gua masih di Indonesia, dia mulai diundang kemana, kesana kemari maksudnya. Hari ini ke mana Pak Dubes? Hari ini kita akan melakukan seminar di Universitas Kristen Indonesia, UKI. Oke. Seminar apa itu ya? Yang undang adalah mahasiswa jurusan Sosial Politik dan Hubungan Internasional. Kita akan bicara tentang fungsi diplomat dan situasi politik global yang terbaru. Oke guys, nanti kita akan videoin ketika Pak Dubes menjadi pembicara dalam seminar tersebut. Nanti kita posting di YouTube channel Firmansyah Lawyer. Jangan lupa Don't miss it. Like, share, and comment. ya, itu dong. Oke. Langsung saja kita mulai acaranya webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas berkahnya, atas limpahannya kita senantiasa dapat hadir dalam acara webinar teori hubungan internasional dengan topik hubungan bilateral antara Indonesia dan Panama dalam perspektif teori hubungan internasional. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Betul sekali, dalam masa pandemi ini kita harus tetap sehat, jaga kondisi agar kita tetap sehat selalu dan jangan sampai sakit. Iya, kita harus tetap fit. Iya, betul sekali. Dan juga kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya teman-teman juga. Dimohon untuk para hadirin untuk on kamera agar kita bisa tahu nih siapa saja sih yang hadir pada acara pada kali ini. Para peserta dimohon untuk on kamera. Dan juga mengingatkan untuk absensi akan berada di akhir acara, dan mahasiswa ataupun para peserta yang mengikuti acara webinar pada hari ini jangan lupa untuk screenshot untuk membimbing jalannya acara sampai Q&A nanti ya. Kemudian sebelumnya saya mau menyapa Kak Opik dulu tadi, Kak Ida Novitasari. Selamat siang Kak. Kita biasa menyapa akrabnya dengan Kak Opik gitu. Yang kedua ada Ibu Valentina selaku Kaprodi Hubungan Internasional. Atau kita biasa akrab menyapanya itu Ibu Sinta gitu ya. Well, tanpa berlama-lama saya mau ke Pak Dubes dulu nih. Oke, kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayang, tapi jangan sampai sudah kenal jadi nggak sayang, jadi harus sayang ya. Jadi siang ini saya mau membacakan sedikit profil yang tak kenal tak sayang ini tadi. Pak Duta Besar ini bernama lengkap dengan Pak Supoharsono, yang dimana beliau lahir di Boyolali, Jawa Tengah, dan pernah menjalani pendidikan di BBA Jakarta Institute of Management Studies, dan di tahun 2007 Kemudian yang saya hormati teman-teman mahasiswa dari hubungan internasional, dan juga tadi seperti disinggung ada dua narasumber juga dari mahasiswa mahasiswi ya, yang saya agak lupa namanya, yang saya banggakan. Pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk bisa berbicara di forum yang sangat
saya banggakan Forum Pendidikan berbicara mengenai hubungan Indonesia dan Panama dalam perspektif yang sangat luas. Bagi saya ini adalah sesuatu yang istimewa karena untuk sekian kalinya ini merupakan bagian daripada diplomasi seorang duta besar. Setelah beberapa waktu yang lalu kami bisa mengarrange kerjasama antara Universitas de Panama dengan Universitas UNS Solo menjalin kerjasama mengenai pertukaran dosen atau mengajar tentang jurusan arsitektur. Nah, mudah-mudahan hari ini akan menjadi cikal bakal nanti bisa ditindaklanjuti antara Universitas Kristen Indonesia dengan salah satu universitas yang ada di Panama, Costa Rica, Honduras atau Nicaragua. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai hubungan Indonesia dan Panama, tidak terpisahkan oleh ruang dan waktu pada zaman sekarang ini, sehingga sangat penting bagi kita untuk menjalin kerjasama internasional dengan berbagai macam negara dan dengan berbagai macam masyarakat di lintasan benua manapun juga. Oleh karenanya, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam kesempatan memberikan saya sebagai duta besar untuk Republik Panama, merangkap Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua memfokuskan kepada 4 hal kebijakan utama. Yang pertama adalah diplomasi ekonomi, ini ditekankan oleh beliau kurang lebih 60%, kemudian diplomasi politik, diplomasi sosial budaya, kepenerangan sosial budaya, dan diplomasi perlindungan warga negara Indonesia. Di dalam perspektif 4 hal tadi, antara Indonesia, Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua, boleh saya bilang sampai dengan hari ini mencapai tingkat hubungan yang sangat baik. Secara umum, dalam bidang politik, hampir semua permintaan Indonesia di forum-forum internasional untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan di forum-forum badan-badan dunia tidak pernah mendapatkan penolakan dari 4 negara tempat saya bertugas. Ini artinya ada kepercayaan yang luar biasa dari negara Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua kepada bangsa Indonesia. Kemudian ada persoalan sedikit mengenai hubungan politik Indonesia dan Panama ini. Salah satunya adalah Indonesia beberapa waktu yang lalu masih masuk dalam negara yang diawasi, Ibu Angel, atau restricted list, yaitu negara yang tidak mudah warga negaranya untuk bisa hadir ke Panama. Untuk mengajukan visa ke Panama memerlukan waktu paling cepat sekitar 3 bulan. Kenapa kita masuk restricted list? Kenapa kita masuk negara dalam pengawasan? Tentu mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya sebagai duta besar, ketika fit and proper test di DPR RI ditanya oleh anggota Dewan yang terhormat, apakah bisa dalam masa penugasan saya Indonesia dikeluarkan dari restricted list. Kemudian dengan berbagai macam upaya pendekatan kepada berbagai pihak yang ada di Panama untuk mencari tahu apa yang diawasi dari Indonesia. Nampak-nampaknya salah satunya adalah isu-isu lama tentang terorisme yang ada di Indonesia. Sehingga mereka mengkhawatirkan apabila kemudian terorisme itu bisa menjalar ke kawasan Amerika Latin dan Karibia, khususnya ke Panama. Dan tugas saya sebagai duta besar melakukan diplomasi politik menyampaikan tentang Indonesia sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk 260 juta atau hampir 270 juta saat sekarang, dengan mayoritas Islam,
adalah negara yang menganut demokrasi, negara yang menganut kebinekaan, negara yang memiliki falsafah dan dasar negara Pancasila, yang sangat merekatkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan masyarakat, dan sangat menjunjung kebersamaan. Hal ini kita sampaikan kepada mereka secara detail. Banyak dari mereka memang belum mengerti tentang Indonesia, sehingga kekhawatiran itu muncul. Dalam masa penugasan saya sampai dengan hari ini kurang lebih 1 tahun 8 bulan, maka upaya-upaya untuk menjelaskan kepada masyarakat Panama atau kepada Republik Panama tentang Indonesia, alhamdulillah pada kunjungan Ibu Menteri Luar Negeri Panama ke Indonesia bulan yang lalu, yang mulia Ibu Erika Mores, beliau menyatakan bahwa Indonesia sudah dikeluarkan dari daftar pengawasan atau restricted list. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita dikeluarkan, dan sekarang kita sedang menunggu regulasinya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi warga kita yang di jalan-jalan ke Panama lebih mudah dalam mendapatkan visa. Yang kedua, kalau kita berbicara hubungan penerangan sosial budaya, banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Panama, Honduras, Nicaragua, dan Costa Rica. Salah satu upaya ketika saya datang adalah pada situasi COVID-19, yaitu Panama melakukan lockdown, jam malam, kemudian jam belanja dibatasi, dan berbagai macam pengaturan yang lain. Lantas apa upaya untuk mengenalkan masyarakat Indonesia kepada mereka? Bagaimana cara mengenalkan Indonesia? Tiba-tiba terlintas ide dan saya jalankan. Saya mengadakan lomba karaoke dan wajib upload dalam YouTube. Jadi mereka saya minta menyanyikan lagu Indonesia, baik lagu dangdut, lagu nasional, dan juga lagu anak-anak. Dan wajib untuk bisa dinilai mereka minimal harus sudah mendapatkan viewer 100 atau penonton 100 baru masuk dalam kategori yang dinilai. Dan ternyata jumlah peserta serta hasil penontonnya melebihi dari yang kita ekspektasi. Mereka berusaha keras untuk bisa melafalkan bahasa Indonesia, melafalkan dalam bahasa Indonesia, dan mencoba untuk mengerti makna dari lagu tersebut. Upaya-upaya yang murah meriah ini kita lakukan agar mereka berkeinginan untuk melakukan searching di internet tentang Indonesia. Sekali mereka membuka internet tentang Indonesia, lagu-lagu akan muncul Indonesia yang lain, dan mereka terpancing untuk mengenal. Yang kedua, kita juga mengadakan kursus bahasa Indonesia secara online. Kita juga mengadakan kursus tarian Bali, tari Aceh secara online, juga diminati sangat luas oleh masyarakat Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua. Dan sebentar lagi kita akan mengadakan pameran batik atau pelatihan membatik, dan kemudian juga kita akan mengadakan berbagai macam lomba tari dalam rangka penerangan sosial budaya atau Pencesut, mengenalkan Indonesia secara lebih jauh lagi. Tentunya termasuk dalamnya adalah masalah pariwisata. Kemudian dari segi pelindungan warga negara Indonesia, perlu teman-teman ketahui bahwa masyarakat Indonesia di 4 negara ini tidak terlalu banyak. Warga negaranya di Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua tidak lebih dari 97 orang saja. Itu sudah termasuk warga besar KBRI. Tetapi di Panama banyak anak buah kapal, orang Indonesia yang bekerja sebagai penangkap ikan di kapal-kapal yang berbendera Panama. Dan inilah salah satu tugas perlindungan warga negara Indonesia adalah melindungi para ABK yang bekerja di kapal-kapal. Persoalan yang sering muncul adalah persoalan perpanjangan visa, kemudian kasus-kasus hukum, dan lain-lain. Saya ambil contoh, ketika pertama kali saya datang, saya mendapatkan laporan, tiba-tiba ada PMI kita atau ABK kita yang tertangkap tangan sedang membeli obat-obat terlarang. Dengan berbagai macam upaya pendekatan, akhirnya ABK ini tidak ditahan, tapi langsung kita pulangkan. Kemudian yang kedua juga ABK kita bermasalah
dengan kapten kapal terjadi keributan yang seharusnya juga ditempuh melalui jalur hukum. Karena kita bertugas melindungi warga Indonesia, maka kita selesaikan dengan damai dan kemudian kita pulangkan. Juga ada ABK kita yang sakit di kapal. Saya punya cerita, kurang lebih sekitar jam 8 atau jam 10 malam, tiba-tiba saya di WA dikirimin video tentang ABK kita di kapal dalam kondisi sakit keras sudah berhari-hari dan tidak diizinkan atau belum diizinkan untuk turun dari kapal. Maka kemudian malam itu saya berkoordinasi dengan diplomat fungsi perlindungan warga Indonesia, kemudian meminta kepada kapten kapal untuk segera menurunkan warga negara Indonesia sakit dan dibawa ke rumah sakit. Dengan keras kita minta dan akhirnya malam itu juga ABK kita diturunkan dan dibawa ke rumah sakit. Saya sebenarnya langsung ke rumah sakit, namun karena hasil kenyataannya adalah dia COVID, akibatnya tidak bisa dikunjungi. Tuhan berkehendak lain, ABK ini kemudian meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu ABK tidak bisa dipulangkan ke Indonesia karena meninggalnya karena COVID dan kemudian harus dikremasi atau artinya harus dibakar. Karena saya tahu ABK ini beragama Muslim, maka kita melakukan pendekatan kepada pemerintah Panama dan kita sampaikan kepada keluarga bahwa kita akan memperjuangkan agar ABK ini bisa dimakamkan di Panama. Karena saya berharap suatu ketika anak-anak dari ABK ini memiliki rezeki yang baik dan dia bisa mengunjungi makam orang tuanya. Dengan pendekatan yang baik, maka akhirnya ABK ini bisa dimakamkan di Panama dan saya hadir sendiri dalam pemakaman sampai dengan selesai. Inilah contoh-contoh fungsi perlindungan warga negara Indonesia yang harus dilakukan oleh para diplomat kita. Kemudian dari fungsi ekonomi, jelas sampai dengan hari ini kita surplus di 4 negara. Produk-produk kita mampu menembus pasar-pasar Amerika Latin dan Karibia. Memang kalau dari sudut nilai tentunya tidak sebesar ekspor kawasan Eropa, Amerika ataupun Timur Tengah. Tapi setidaknya produk kita mulai hari ini sudah semakin dikenal luas di kawasan Amerika Latin, khususnya Panama, Honduras, Costa Rica, dan Nicaragua. Kemudian dari berbagai macam fungsi tadi, yang paling penting bagi teman-teman sekalian yang ingin terjun di dunia diplomat, kalau boleh saya sarankan, mulai hari ini untuk mencoba mempelajari bahasa asing yang lain selain bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah terlalu standar. Dunia sudah mulai bergeser. Sekarang ini bahasa Spanyol sudah menjadi bahasa yang kedua menurut saya. Sehingga kalau teman-teman nanti ingin berkarir sebagai diplomat, yang mulai hari ini kuasailah bahasa Spanyol. Sehingga ketika Anda mendaftar sebagai ASN di Kementerian Luar Negeri, Anda sudah punya fokus basicnya apa. Mau jadi diplomat daerah mana, sudah menguasai bahasa apa. Jangan cuma bahasa Inggris saja. Saya aja kewalahan. Di tempat saya bertugas ini bahasanya Spanyol. Kita coba bahasa Inggris, selalu mereka nanya bahasa Spanyol. Nggak ada. Bahasa Inggris saja kita masih keteteran, apalagi tambah Spanyol kan gitu. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa perubahan dunia sudah sedemikian cepat. Teman-teman sekalian, kita juga harus melihat bahwa Indonesia sebagai sebuah negara besar ini sangat dipandang penting oleh negara-negara di dunia. Posisi Indonesia sangat strategis. Posisi Indonesia begitu menentukan sebenarnya di dalam suara-suara internasional. Kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada periode ini menghadiri pertemuan G7, kemudian dilanjutkan kunjungan ke Ukraina, kemudian dilanjutkan ke Rusia setelah dari Ukraina, membuktikan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam percaturan internasional. Indonesia ingin menegaskan kehadirannya bahwa Indonesia bisa dan memiliki kemampuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Kita juga aktif di dalam membantu perjuangan kemerdekaan atau dua negara antara Israel dan Palestina hidup berdampingan.
sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia juga menjadi panutan dari negara-negara muslim yang lain di dalam menyuarakan suara-suara di badan-badan internasional. Oleh sebab itu, tidaklah cakap atau tidaklah baik apabila kita di dalam negeri justru seringkali membuli bangsanya sendiri. Padahal kenyataannya di luar negeri, Indonesia begitu terhormat dan memiliki posisi yang sangat. Seorang diplomat harus memiliki keyakinan itu. Sebagai seorang calon diplomat pun harus memiliki keyakinan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk berdiplomasi di forum-forum dan badan-badan dunia yang lain. Teman-teman sekalian, sebagai seorang calon diplomat, teman-teman juga harus bisa melihat jauh ke depan. Dunia saat ini sedang mengalami pergeseran atau mencari keseimbangan baru di dalam kekuatan. Pasca runtuhnya Uni Soviet dan menjadi Rusia, maka saat ini sudah terjadi ketidakseimbangan global. Potensi adanya perang dunia ketiga pun masih sangat terbuka. Apa yang terjadi pada saat sekarang ini, perselisihan antara Rusia dan Ukraina, tidak bisa kita lihat semata-mata dari sudut pandang aneksasi atau agresi, tetapi kita harus melihat dari sudut pandang yang sangat luas. Oleh karenanya penting bagi kita hadir untuk kemudian mencoba mendamaikan dua belah pihak secara netral, karena Indonesia bisa diterima pandangan-pandangan oleh kedua negara tersebut. Potensi meletusnya perang di kawasan Asia pun sangat besar. Kalau kita bicara mengenai konflik di Laut Cina Selatan atau konflik antara Cina dengan Taiwan yang juga bisa memacu konflik yang sangat luas. Indonesia memiliki peran yang sangat penting juga dalam hal ini untuk mencegah terjadi perang dunia ketiga atau memiliki kemampuan untuk mencegah agar tidak terjadi konflik yang luas di kawasan Indo-Pasifik. Hal-hal yang semacam ini perlu menjadi catatan kepada teman-teman sekalian calon diplomat atau teman-teman yang bergerak di bidang sosial politik untuk melihat bahwa persoalan dunia sudah menjadi bagian dari persoalan kita, dan persoalan kita juga menjadi bagian dari persoalan dunia. Persoalan hak asasi manusia di Indonesia tidak lepas dari sorotan asing. Kita bersyukur bahwa di pemerintahan sekarang ini perlindungan hak asasi manusia Indonesia sudah jauh sangat baik. Perlindungan hak asasi manusia Indonesia pada saat sekarang ini sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari dunia internasional. Oleh karenanya kita tidak boleh merasa rendah diri, kita tidak boleh merasa di bawah bayang-bayang negara-negara besar, karena secara ekonomi maupun secara politik kita memiliki kekuatan untuk itu. Teman-teman sekalian, sebagai duta besar, saya memiliki moto pada saat dipercaya oleh Bapak Presiden bahwa tidak boleh atau apabila ada warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum di luar negeri, maka negara wajib hadir. Ini moto yang kita gunakan sekarang. Kita ingin warga negara kita tidak mendapatkan masalah di luar negeri. Tetapi apabila sampai mendapatkan masalah, maka negara wajib hadir melindungi warga negara Indonesia. Saya tanamkan kepada para pekerja migran Indonesia, kepada warga negara kita yang ada di luar negeri, harus bangga dengan paspor Garuda. Mereka harus diperlakukan sama setara dengan negara-negara maju yang lainnya. Apabila kita mendapatkan kasus hukum, kita harus bangga mengatakan saya Indonesia, maka saya harus mendapatkan keadilan dan saya harus mendapat perlakuan yang sama dengan negara lain. Tidak boleh kita diperlakukan semena-mena di negara-negara asing. Inilah prinsip-prinsip yang harus kita bangun. Sebagai seorang diplomat, kita harus melindungi warga negara Indonesia. Teman-teman sekalian, dari 4 hal yang tadi, yaitu pelindungan warga negara, kemudian fungsi politik, fungsi penerangan sosial budaya, dan pelindungan negara Indonesia, 60%-nya Bapak Presiden mengatakan bahwa kita bekerja sebagai diplomat
harap pandai menjadi seorang sales. Jadi diplomat sekarang, duta besar sekarang ini adalah seorang sales. Tugasnya menerima berbagai macam produk dari Indonesia, baik itu produk UMKM ataupun produk-produk yang lain, dan kita pasarkan. Jadi kita kemana-mana nenteng-nenteng laptop yang berisi berbagai macam produk, atau kita nenteng-nenteng contoh-contoh barang yang kita saleskan. Teman-teman harus punya perspektif yang berbeda. Diplomat zaman dulu yang hanya konsentrasi kepada politik, kemudian pakai jas, pakai dasi, turun dari mobil Mercy, dan bergaya borjuis, udah nggak lagi. Diplomat sekarang ya udah pakainya gini-gini aja, yang penting dagang gitu. Jadi harus ada perubahan paradigma di situ. Namun demikian tetap tidak mengurangi wawasan kita di bidang politik. Kemampuan kita bergaul dengan sesama diplomat asing merupakan bentuk wujud dari bangsa kita. Oleh sebab itu, sebelum saya akhiri apa yang saya jelaskan pada hari ini, materi lain nanti bisa dilihat di bahan yang sudah ada. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Universitas Indonesia, khususnya dari hubungan internasional dan sosial politik. Mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi diplomat hebat di masa yang akan datang, melebihi yang sudah ada, dan terus menyebarkan merah putih di dunia, menjadi sebuah negara besar, menjadi sebuah negara yang memiliki peran penting di dalam kancah internasional, dan berakhir kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih atas waktu yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai speechless. Walaupun sebenarnya gini teman-teman, saya mau spill sebentar sedikit aja. Walaupun memang saya ada beberapa kali kontak dengan Pak Dubes ini, tapi sedikit pun Pak Dubes itu tidak pernah cerita apapun tentang materi siang ini. Jadi sebenarnya maksud saya ketika saya ketika saya punya hubungan dengan Pak Dubes ini, saya pikir saya akan dikasih kisi-kisi gitu kan, kisi-kisi yang oh iya nanti ketika Bapak memberikan materi saya datang sendiri di kelas. Ternyata itu tidak saya dapatkan. Baru siang ini saya dapatkan, dan itu saya bikin so many question. Jadi teman-teman, first impression yang saya dapatkan kepada Pak Dubes ini sendiri adalah beliau humble sekali, seperti our presiden yang kok mau ya turun ke bawah. Itu yang bikin saya ini beneran sampai bisa mau turun gunung istilahnya ya. Ini beneran Pak, sampai kita benar-benar kayak apa ya, blessing in disguise ya. Gak bisa berkata-kata saya. Jadi boleh dong teman-teman yang di rumah, yang di sini, kita berikan applause ya. Wah, Pak, itu luar biasa banget, dan saya sudah merangkum beberapa. Sebenarnya saya yang pengen nanya, tapi saya tidak diizinkan untuk bertanya, maka saya nanti wakilkan kepada teman-teman yang ayo kita aktif supaya apa? Siapa tahu nanti Bapak, saya perlu dong tukang fotokopi gitu. Lumayan kita bayar kan? Kita lumayan kepada well. Karena di sini kita ada 3 pembicara dan kita make it short. Pembicara yang kedua ini adalah mahasiswa, yaitu teman saya sendiri, yang dimana bagian dari perwakilan kami yang bernyanyi besar. Ya, dari awal memang saya akui, memang ya kita spill lah, namanya Fember Larastina. Ya, boleh di pin teman-teman media. Oke, jadi Fember ini seperti yang kita tahu ya, beliau lulusan SMA 1 Sambas. Saya bacakan sedikit saja profilnya, oke? Terus prestasi yang didapatkan itu pernah jadi harapan 1 Mei Kalbar 2019. Tuh, udah jadi Mei juga. Jadi gak hanya Putri Indonesia di sini. Di sini bisa jadi putra putri Indonesia. Kemudian ada favorit Mei Kalimantan Barat 2019. Anyway, runner up tahun saya itu dari Kalimantan Barat loh. Fine. Oke. Kemudian ada Mei Sambas 2019. Well, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktunya kepada Feber. Silakan. Kita berikan aplaus dulu. Biar
Selamat siang terhormat Bapak Sumarsono, Kak Angel, teman-teman panitia semuanya. Berdiri di sini tidak mudah ya. Saya lebih banyak tegangnya daripada bersyukurnya. Ya, tapi di sini saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menyampaikan materi pada hari ini mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dan Panama itu di dalam bidang pendidikan. Nah, saya itu member, orang yang sangat percaya pada pendidikan. Karena menurut saya, pendidikan itu merupakan pilar utama atau dasar atau lantai kita untuk sebuah kesejahteraan, baik bagi sebuah bangsa negara ataupun bagi dunia. Nah, kita tahu kalau di ngomongin hubungan kerjasama antar negara itu tuh nggak terjadi pluk-pluk begitu aja hari ini. Itu ada sejarahnya, ada ceritanya panjang, kompleks, ribet. Nah, tapi pada hari ini dalam hubungan internasional sendiri sudah terkonstruksi dengan lumayan baik ya, pengorganisasian hubungan antar negaranya kita sudah akui, ada perjanjian-perjanjian, ada hukum internasionalnya, sehingga itu mempermudah hubungan kerjasama antar negara, baik Indonesia dengan Panama, Indonesia dengan negara lainnya. Kemudian saya ini anak baru di HI, jadi saya sebisa mungkin untuk ngajak kalian untuk suka sama HI juga, karena saya pertama kali mempelajari HI itu saya langsung jatuh cinta begitu, udah nggak mau pindah lagi dari prodi HI. Nah, di HI itu kita kenal ada 4 perdebatan besar yang terjadi antara kelompok-kelompok besar yang mana mereka itu berusaha merumuskan atau mereka berusaha untuk membuat sebuah paradigma yang mana untuk menciptakan perdamaian dunia. Mereka mencari cara-cara atau teori-teori yang dapat digunakan sebagai dasar membentuk dan menciptakan serta menjaga perdamaian dunia. Namun seperti yang kita tahu, kita semua ini beda pemikirannya. Terjadilah juga pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra, dan akhirnya perdebatan ini terjadi. Dan perdebatan yang paling pertama dan paling klasik yang ada dalam pelajaran HI itu adalah perdebatan antara kelompoknya realis dan juga kelompok liberalis atau idealis. Ya, kita panggil orang-orang idealis mana nih? Sama orang-orang realis. Ayo, kalau misalnya teman-teman yang di luar HI mungkin bingung ya, apa itu realis, apa itu liberalis. Nah, sekarang saya mau jelasin dikit aja, nggak usah banyak ya. Boleh di next slide. Itu di slide realisme versus idealisme. Nah, orang-orang realis dan liberalis itu mereka melihat negara seperti seorang manusia atau memiliki sifat-sifat manusia. Bedanya, kelompok realis itu melihat negara seperti individu yang egois, egosentris, serakah, dan selalu mengincar power atau kekuasaan. Kalau di dalam realis klasik sendiri yang dicenderungkan itu adalah kekuasaan militer atau ketahanan negara mereka. Sedangkan di kelompok liberalis itu melihat negara seperti manusia yang baik, yang bisa diajak kerjasama, kemudian yang rela berkorban. Di sini teman-teman saya juga menyediakan gambar ya. Ada seorang individu dan juga ada 2 orang itu. Nah, yang individu ini, yang 1 orang ini, dia itu bilang kita gak dapet apa-apa dari pertemanan. Yang ada tuh aku menang, kamu kalah. Jadi mereka pakai sistem zero sum game, ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan yang 2 orang ini yang digambar ini, mereka bilang kita bisa mendapatkan keuntungan kalau kita kerjasama. Begitu. Ini adalah ideologinya liberalis kalau bisa dibilang ya. Kalau liberalis itu mereka selalu bilang kerjasama. Oke. Nah, kalau kita ngomongin hubungan kerjasama, artinya itu mengarahkan kita kepada pandangannya kelompok liberalis, yang mana mereka selalu menjunjung tinggi kerjasama dan mereka juga percaya bahwa ada kerjasama, adanya organisasi internasional itu dapat membawa perdamaian dunia. Boleh di next slide. Kita kenali dulu salah satu penggagas atau ada orang-orang di dalam kelompok idealis.
itu ada ini Bapak Woodrow Wilson. Ada yang tahu Bapak Woodrow Wilson ini siapa? Ya kalau tahu boleh di chat box ya. Nah, Bapak Woodrow Wilson ini adalah Presiden Amerika Serikat ke-28 dan dia itu salah satu penggagas dari Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Dia tuh bilang kayak gini, untuk menciptakan perdamaian dunia itu diperlukan organisasi atau institusi internasional. Nah, kita tahu dong kayak yang tadi udah kita bahas, liberalis banget nih, ada organisasinya sampai dia menjadi penggagas LBB. Meskipun LBB pada akhirnya dibubarkan karena gagal menjalankan tugasnya kan. Kenapa gagal menjalankan tugasnya? Karena terjadi Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, LBB dibubarkan dan pada akhirnya negara-negara itu setuju untuk membuat satu organisasi baru lagi. Kita tahu lah apa? Ya udah pasti tahu United Nations ya, atau PBB. PBB ini dibentuk pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 yang ditandatangani oleh 51 negara terawal. Kemudian tanda tangannya itu di UN Charter atau Piagam PBB. Semakin berkembang, semakin banyak negara yang ikut atau join dalam PBB ini sampai kepada 193 negara sampai hari ini. Dan kalau misalnya kita ngomongin PBB itu nggak sah banget sumpah kalau nggak ngomongin SDGs. Ada yang udah tahu SDGs itu apa? Boleh juga di chat di kolom box ya kalau tahu. Anak-anak HI juga pasti udah tahu SDGs itu apa, udah nggak asing. Karena kita sebagai anak UKI di sini itu pelajaran pokoknya itu SDGs. SDGs dulu yang kita omongin ya. Dan kenapa penting nanti saya jelasin. Nah, pada SDGs ini tuh diresmikan pada tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB di San Francisco, California, Amerika Serikat. Kemudian SDGs ini mempunyai 17 agenda. Saya belum jelasin ya SDGs itu kepanjangannya apa. SDGs itu kepanjangannya adalah Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Waktu itu Indonesia diwakili oleh wakil presiden kita, Bapak Presiden ini, Wakil Presiden Yusuf Kala, untuk mengesahkan agenda SDGs ini juga. Terdapat 17 agenda yang tadi saya bilang. Boleh di next slide. Nah ini ya, ini tuh gambar paten dari PBB-nya sendiri. Kalau lihat ini pasti udah ini SDGs, udah tahu gitu. SDGs ini juga dikenal sebagai tujuan global dan punya tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini ya, planet bumi yang kita tinggalin ini, dan memastikan bahwa setiap manusia itu menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Boleh dilihat dulu SDGs-nya sambil dicek mana nih SDGs yang berbicara tentang pendidikan. PBB itu menyadari bahwa untuk memenuhi atau mencapai tujuan-tujuan SDGs ini, pendidikan itu menjadi landasan yang sangat diperlukan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, bahkan kualitas pendidikan itu adalah cara tercepat untuk mencapai tujuan-tujuan dari SDGs ini. Salah satunya mungkin SDGs poin yang pertama untuk mengakhiri poverty atau kemiskinan, mencapai kesetaraan gender di SDGs yang poin kelima, kemudian untuk mempromosikan akses ke pekerjaan yang layak, serta pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada poin ke-8 di dalam SDGs. Dan masih banyak lagi. Pendidikan yang sudah saya bilang itu dasarnya. Nah, kenapa tadi kita penting? Boleh di next slide. Untuk belajar SDGs ini, yang pertama itu kita perlu untuk belajar dan mengenal dunia. Nggak hanya saya sebagai mahasiswa, nggak hanya Kak Angel di sini sebagai dosen yang ngomongin SDGs atau dosen-dosen yang lainnya, tapi teman-teman yang di rumah, adik-adik yang SMA, SMP,
kemudian yang bahkan orang-orang tua, kita harus aware sama SDGs ini. Karena kita perlu belajar mengenai dunia, kita perlu peduli apa sih isu-isu yang terjadi di dunia saat ini, apa sih kekurangan di dunia saat ini, termasuk yang kemarin yang paling baru itu adalah konflik antara Ukraina dan Rusia. Itu nggak bisa kita kayak ignore atau menyangkal bahwa ini tuh tidak terjadi atau nggak mau tahu sama sekali, karena itu berpengaruh bagi sebuah sistem pemerintahan ataupun ekonomi di sebuah negara. Kemudian kita perlu mengenal ini karena penting bagi pengenalan identitas diri. Kita bisa lihat bahwa dunia ini beragam dan juga globalisasi itu udah menyapu bersih semuanya. Bahkan ruang dan waktu itu dihapusin sama globalisasi dan digitalisasi. Oleh sebab itu kalau ada SDGs, kita tuh ada identitas diri yang bisa kita pertahankan. Kemudian yang kedua itu ada menjadi peserta aktif. Di sini maksudnya apa? Kita tinggal di bumi emang numpang, ya emang numpang. Tapi nggak bisa kita duduk doang. Kita harus kerja, kita harus aktif dalam berkontribusi bagi bumi kita ini. Kita nggak bisa hanya ngeliatin aja. Kesel nggak kalau misalnya nih, saya tanya teman-teman, kalau kerja kelompok temennya kerja terus kalian ada yang liatin aja, pasti kayak gimana gitu, ini orang kok liatin aja gak bantuin. Nah seperti itu, kita nggak boleh jadi orang yang liatin aja. Kita harus berpartisipasi aktif dalam ikut dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs ini. Oke, yang ketiga itu menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang. Oke, gini, kalau misalnya kita bahas tentang SDGs tapi kita sendiri nggak ada rasa empati, kita tidak ada rasa kasih sayang, bagaimana cara kita mau action? Kalau misalnya kita tidak peduli sama orang-orang yang kelaparan, kita tidak peduli sama orang-orang yang terdiskriminasi, bagaimana cara kita mau tolong mereka? Jadi sebenarnya ini harus jadi yang pertama ya, punya rasa ini dulu, kemudian kita tumbuhkan melalui action kita. Kemudian terinspirasi untuk mengambil tindakan. Nah, tadi kita berpartisipasi aktif mungkin kecil-kecilan, tapi ini udah lebih ke tindakan yang jadi volunteer misalnya. Kemarin ada yang pemerintah Ukraina minta volunteer dari negara lain. Itu salah satu melihatkan bahwa diperlukan SDM ya untuk membantu mereka. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa mengambil tindakan itu nggak hanya kita ngomong aja, tapi kita perlu untuk melaksanakannya. Bahkan kita perlu untuk mengajak orang lain melaksanakan juga bersama-sama dengan kita. Kalau sendiri aja susah ya, tapi kalau kita rame-rame, kita bisa ngajak orang yang lebih rame lagi. Jadi kerjaan ini tuh kayak ini MLM. Kalau tadi Bapak bilang diplomat itu sales, ini kerjanya MLM. Iya. Oke, jadi kita karena waktu kita terbatas banget, jadi saya akan langsung bahas saja ke next slide. Itu ada kerjasama RI dengan Panama dalam bidang pendidikan. Nah, pada tanggal 5 Februari kemarin ya tahun 2021, Pak Dubes kita, Pak semua itu mengadakan diskusi virtual dengan beberapa universitas dari Indonesia, Panama, dan juga Costa Rica. Betul ya Pak? Nah, betul. Oke, jadi diskusi Pak Dubes bilang kemarin, meskipun kita udah ada kerjasama nih dari tahun 1979, tapi kita tuh masih kurang tahu gitu, Panama itu apa. Itu terbukti sekali Pak, itu valid karena pas saya share ini e-flyer ke keluarga saya, teman-teman saya, mereka balik nanya, Panama itu apa? Iya, jadi kayak emang kurang terkenal. Jadi sekarang kita kenalin ke teman-teman ya. Jadi Panama itu sebuah negara di Amerika Tengah. Oke, jadi beberapa universitas yang tadi kita sudah bahas, maksudnya kita bahas kalau ini kita kerjasamanya lewat pendidikan. Pak Dubes kita mulai dari universitas. Kemudian ini dihadiri oleh 9 universitas, 5 dari Indonesia, 2 dari Panama, dan 2 dari Costa Rica. Teman-teman bisa lihat nama universitasnya di slide yang sudah saya sediakan. Oke, kalau sudah dibaca, kita ke next slide. Nah, ada agenda-agendanya nih. Yang
pertama itu ada kursus bahasa Indonesia dan bahasa Spanyol secara virtual. Tadi kata Pak Sumo, udah Inggris tuh udah standar banget. Saya akui udah standar banget. Dan memang kita harus belajar bahasa lain selain daripada bahasa kita Indonesia, bahasa Inggris, dan juga kita harus cari tuh bahasa-bahasa lain yang nantinya akan menjadi bahasa komunikasi kita. Dimana kalau misalnya teman-teman menjadi diplomat tadi ya. Kemudian ada proyek joint research, publikasi penelitian bersama, pertukaran pelajar dan dosen dari masing-masing universitas, serta nih yang paling menarik ada tentang Indonesian Corner. Apa sih Indonesian Corner itu? Nah, rencananya Pak Dubes kita dengan tim itu mau mendirikan Indonesian Corner di beberapa tempat ya di Panama ya Pak. Nah, itu isinya nanti tuh aktivitasnya seperti perpustakaan Indonesia atau barang-barang budaya Indonesia yang bisa dipelajari, kita pamerin batik atau pamerin tameng-tamengnya Indonesia. Itu juga nanti menjadi sebuah agenda bagi Panama dan Indonesia sendiri. Nah, putusan kerjasama ini tuh akhirnya itu disepakati melalui Memorandum of Understanding. Dan universitas baik dari Panama maupun dari Costa Rica itu pun menyambut baik begitu ya apa yang ingin dilaksanakan oleh Indonesia. Oke, jadi kita sampai kepada kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini itu adalah asumsi dasar mengenai negara seperti individu yang baik dapat diajak kerjasama dan rela berkorban dari pandangannya kelompok liberalis itu terbukti benar adanya. Nah, gagasan Woodrow Wilson ini yang mengenai organisasi internasional itu masih relevan sampai hari ini karena sampai hari ini PBB masih ada, masih berdiri, dan juga setelah Perang Dunia Kedua mungkin kurang lebih udah 70-an tahun ya, dan kerjasama Indonesia dan Panama itu menjadi salah satu bukti nyata yang dari kelompok liberalis pandangannya. Serta dari kerjasama ini juga dari kerjasama Indonesia dengan Panama itu menjadi salah satu faktor pendorong bagi tercapainya salah satu agenda yang ada di SDGs, yaitu yang nomor 4 tentang quality education atau kualitas pendidikan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah Wow, luar biasa sekali ya. Ya, luar biasa sekali untuk Fember, terima kasih. Saya aja sampai ini Fember beneran ya, yang as always di kelas itu yang dia bercerita dan dia juga dengan kepolosannya. I like it. Oke, then the last but not least. Nah, ini kalau saya mau mempersilahkan beliau ini, saya agak dredeg sebetulnya, agak-agak gimana gitu ya. Pembicara kita satu lagi itu nggak kalah hobahnya, nggak kalah kerennya. Namanya itu ya kita semua sudah tahu lah ya, kalau ada teori HI atau dari awal pengantar ilmu hubungan internasional dengan Kak Angel Damayanti. Kak Angel boleh dipimpin media. Terima kasih moderator yang finalis Putra Indonesia luar biasa. Saya mau bacain dulu nih profilnya Kak Angel sedikit aja, karena kalau banyak, aduh sama, ntar sampai maghrib kita nggak kelar. Oke? Nah, Kak Angel ini saat ini menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Keamanan dan Hubungan Luar Negeri atau SESPAS Divisi Pol-UKI. Dan Kak Angel juga menjadi narasumber di lembaga nasional seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau yang kita kenal dengan BNPT, dan di Kementerian Agama dan Lembaga Kepolisian Negara atau STK atau PTK. Setelah lulus dari Hubungan Internasional UKI pada tahun 2000, berarti Kak Angel lulusan UKI ya? Iya dong. Luar biasa. Berarti kita bisa nih kayak Kak Angel. Jadi setelah lulus dari UKI
Aduh ya ampun, sampai belibet saya, mohon maaf audiens. Ini adanya di Singapura dan lulus pada tahun 2012 still ya. Angel ini dapat beasiswa ya Kak ya. Wow, keren banget. Anyway, I'm the biggest fans of her loh. Beneran nih. Well, ya sudahlah, saya kasih aja waktu untuk Kak Angel. Kayaknya seperti yang saya bilang tadi masih ada 4 lembar lagi. Jadi silakan Kak Angel diberikan paparannya waktu dan tempat. Yes, terima kasih Arif, luar biasa. Pak Dubes, saya kasih tahu sebentar ya. Ini tuh sebenarnya ujian akhir mahasiswa Pak Dubes. Ya. Dan saya dari awal memang saya sudah sampaikan, hai mahasiswa itu sekarang tuh nggak zamannya cuma belajar, tapi saya selalu mengencourage mereka do something. Dan ujian akhirnya adalah dalam bentuk proyek membuat webinar. Dan kalau boleh saya jujur, hari ini they did it very super. Ya, saya apresiasi. Jadi ujian akhirnya dalam bentuk proyek webinar tadi disampaikan oleh Bu Wadek, mandiri, swadaya, swadana, dan mereka tuh dari bulan kedua perkuliahan saja sudah langsung, Kak kami udah siap untuk acara. Saya mikir oke, sabar nanti aja kan di akhir-akhir. Nggak tahunya pas saya dikasih tahu, Kak kami mau mengundang duta besar. What? Saya kaget-kaget. Ini acara ujian aja. Iya Kak, tapi kami sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Dan wow, alhamdulillah puji Tuhan hari ini Pak Dubes hadir bersama kami. Bukan dulu Bapak mahasiswa angkatan 2021 kelas A, terutama di kelas teori HI ya. Mudah-mudahan A udah di tangan lah. Jangan amin ya, jangan amin. A plus. Ya. Baik, sedikit saja karena tadi sudah banyak pasti disampaikan oleh Pak Dubes di dalam praktek tentang HI. Bahkan beliau juga sudah mengencourage kalian kalau mau jadi diplomat hari ini harus siap berbahasa asing selain bahasa Inggris, plus siap-siap jadi sales. Jadi dari sekarang aja kalian latihan jualan ya. Besok saya akan kasih kalian praktek kewirausahaan. Dan tadi kita juga sudah lihat, kita dengar sama-sama Pak Dubes bilang bagaimana sulitnya Pak Dubes di awal-awal masuk menjadi duta besar. Ternyata Indonesia masuk dalam list restricted, negara yang ditolak ya untuk warga negaranya datang berkunjung ke Panama. Dan masalahnya mungkin menurut kita sepele, padahal nggak sepele gitu ya, terorisme. Dan kebetulan memang itu bidang saya Pak. Dan dari sini kita bisa tahu ya. Kita next, berikutnya langsung aja. Next slide. Dari sini kita tahu bahwa yang disebut ancaman dalam HI hari ini tuh beda dengan kondisi yang dikatakan ancaman pada abad ke-19 atau abad ke-20, apalagi abad ke-7 sebelum Masehi, beda lah ya, jauh. Mungkin kalau abad 19 abad 20 ancaman buat Indonesia adalah Belanda ya, penjajah. Kalaupun misalnya kita masuk perang dunia, oke lah Belanda jadi ancaman ya untuk bolanya, ya, klub bolanya dia. Tapi bukan sebagai ancaman untuk berperang ya di tahun-tahun ini. Jadi yang disebut ancaman hari ini atau artinya yang saya mau kasih tahu, hari ini di abad ke-21 itu ada pergeseran ancaman. Bukan lagi negara dengan negara lain yang menjadi ancaman, bukan lagi kekuatan militer satu negara menjadi ancaman, tapi hal-hal yang di luar negara. Terorisme, ya itu tadi. Terorisme itu bukan negara. Walaupun ISIS menyebut dirinya Islamic State, but it is not a state. Dan ISIS bukan state, tapi dia adalah sebuah organisasi atau kelompok teroris. Kemudian yang jadi ancaman lagi, tadi Pak Dubes juga sampaikan salah satu ABK itu sampai meninggal di sana ya Pak karena COVID. Betapa badan sebesar ini bisa sampai, ya mohon maaf, sampai banyak korban jiwa hanya karena virus yang mungkin kecil banget ukurannya. Ya. Dan itulah musuh kita, itulah ancaman kita hari ini ya. Dan ada lagi misalnya ancaman-ancaman seperti illegal fishing. Wah, Indonesia lebih banyak banget ya Pak Dubes ya tentang berapa banyak tuh ikan kita dicuri, dan setiap tahun kita mengalami kerugian berapa puluh juta dolar karena ikan kita hilang dicuri. Belum lagi masalah degradasi lingkungan. Hari ini bencana alam karena lingkungan yang tidak terjaga dengan baik. Apalagi Indonesia di laut, aduh kasihan banget laut Indonesia, banyak tumpahan minyak di laut-laut di sekitar laut Riau sana, dan banyak biota laut yang akhirnya rusak. Dan ini jadi ancaman buat kita ya. Ditambah lagi tadi Faber juga cerita tentang SDGs. Salah satu masalah yang hari ini terbesar dihadapi ya kemiskinan, krisis pangan. Beberapa hari terakhir ini banyak sekali nih demo di mana-mana. Karena apa? Ya karena krisis pangan. Orang mau makan susah. Indonesia 2 bulan lalu krisis minyak goreng. Karena itu ancaman buat kita.
Artinya yang disebut ancaman hari ini bergeser jauh dari yang militer negara dulu di abad ke-19 ya, ke hal-hal yang tadi, hal-hal yang sifatnya non-militer. Next. Kayaknya sudah di halaman ketiga nih. Sudah di next kan kayaknya? Belum masuk ke oh di sini ya, oke, saya sing dulu ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi. Next, karena banyak ancaman dan ancamannya ini bukan dalam bentuk negara, maka untuk mengatasi masalah tersebut atau ancaman tersebut satu negara nggak bisa berdiri sendiri. Kalau dulu misalnya ancamannya hanya militer negara lain, negara itu bisa menghadapi dengan cara apa? Meningkatkan kekuatan militernya. Tapi hari ini karena ancamannya adalah virus yang nggak bisa ditembak pakai rudal, gitu ya. Jadi kita juga mengatasinya nggak bisa hanya dengan militer, tapi harus bekerja sama. Bekerja sama dengan apa? Dengan WHO, dengan negara-negara lain yang memang mengerti bagaimana dia mengatasinya, terutama Cina ya, yang sudah menghadapi COVID duluan. Nah, dari sinilah dibutuhkan adanya peningkatan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral secara bersamaan. Kemudian pergeseran lagi. Setelah Perang Dingin berakhir dengan Uni Soviet sepertinya runtuh, ya komunismenya dan hanya menyisakan Rusia, dan Rusia pun hari ini sedang berperang dengan Ukraina ya. Kemudian negara pada saat itu, negara-negara berpikir, oh berarti Amerika Serikat telah menjadi pemenang. Sampai muncul tuh bukunya Francis Fukuyama yang mengatakan this is the end of history and the last man gitu ya. Artinya nggak ada lagi tuh sejarah tentang perang dingin ada dua kubu yang saling berhadapan, enggak. Tapi pemenangnya adalah Amerika Serikat. But now itu berakhir. Kalau kata grup musik Superman is SID ya. Tapi ini bukan grup musik tentunya Pak. Walaupun mungkin dia bisa sih diajak ikut lomba karaoke kalau di sana. Oke. Oh by the way tentang karaoke tadi saya kaget pas nyanyi lagu Indonesia Raya, Pak Dubes langsung bilang, waduh suaranya keren, pada suara saya kecil-kecil. Wah saya langsung tahu, oh kayaknya saya mau diajak untuk ikut lomba karaoke lagu Panama ya Pak. Saya harus belajar bahasa Spanyol kayaknya Pak dalam dekat ini. Ya. Oke, Superman is dead artinya kondisi hari ini tidak lagi unipolar, tidak lagi Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal, tapi mulai muncul banyak kekuatan-kekuatan baru. Betapa kita melihat Amerika tuh sering bilang Cina itu ancaman, ya bukan negara Cina dengan kekuatan militernya saja, tapi lebih utama karena ekonominya sebenarnya. Ekonomi Cina yang masuk ke berbagai pasar internasional itu mengkhawatirkan, belum lagi investasinya Cina dan lain sebagainya. Muncul kekuatan-kekuatan baru, ada Cina, ada Brasil, ada Rusia, bahkan Indonesia tadi kata Pak Dubes itu juga sudah dianggap sebagai salah satu kekuatan di dunia ini yang dipandang. Ya makanya Pak Jokowi diundang untuk menjadi fasilitator atau mediator ya dalam perdamaian Rusia Ukraina. Artinya ada banyak polar-polar, ada banyak negara dengan kekuatan-kekuatan yang menjadi perhatian ya. Ada orang mengatakan ini multipolar, tapi ada pengamat lain mengatakan ini sebenarnya bimultipolar. Bimultipolar itu maksudnya tetap aja kayak balance of power, ada Amerika Serikat satu sisi dengan pendukungnya dan ada Cina satu sisi dengan pendukungnya, Rusia dan teman-temannya. Ya, ada multipolar di sana. Tapi konteksnya agak berbeda dengan balance of power pada masa Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin konteksnya sangat militer. Ya. Uji coba nuklir di mana-mana. Tapi hari ini konteksnya lebih banyak pada ekonomi. Ya. Cina kekuatannya di ekonomi, kalau Amerika lebih banyak dalam hal politik dan keamanan. Nah, dari sinilah kemudian muncul istilah-istilah tentang connectivity. Ya, balance of power hari ini bicaranya bagaimana mengembangkan jejaring, bagaimana mengembangkan konektivitas. Karena semakin besar jejaring, semakin besar konektivitas, semakin banyak keuntungan yang bisa dia raih bersama-sama. Ya. Kemudian semua mencoba untuk inklusif, nggak lagi eksklusif, tapi terbuka, inklusif. Makanya Amerika mencoba menawarkan yang namanya Free and Open Indo-Pacific. Jadi ada perubahan makna balance of power pada masa Perang Dingin dengan kondisi hari ini yang lebih inklusif. Ya. Nah yang terakhir pergeseran yang paling terlihat jelas adalah tadi juga Pak Dubes menyampaikan nih, sampai satu orang ABK saja begitu berharga gitu ya Pak ya. Bagaimana negara itu harus menunjukkan dia hadir untuk melindungi warga negaranya. Ya, tadi founder juga cerita bagaimana SDGs itu fokus pada hal-hal yang pendidikan, ya, termasuk bisa ada juga masalah kemiskinan dan lain sebagainya. Artinya ada pergeseran besar. Kalau sebelumnya
hubungan internasional itu fokus pada keamanan nasional, pada keamanan internasional. Hari ini yang menjadi fokus itu adalah manusia, atau yang disebut human security. Bukan lagi national and international security, but human security. Betapa individu atau keamanan insan itu menjadi sangat penting. Nah, ini pergeseran yang jauh sekali dibandingkan misalnya abad 19 atau abad ke-20. Ya, next. Nah, tadi Pak Dubes sudah sampaikan tuh. Karena ada pergeseran-pergeseran ini, maka kita butuh kerjasama dengan berbagai negara, salah satunya Panama, untuk menyelesaikan ancaman-ancaman atau menghadapi ancaman-ancaman. Ada kerjasama, tadi Pak Dubes sampaikan, kerjasama ekonomi. Ya, kita surplus. Ya, ayo mulai dari sekarang persiapkan. Pak Dubes nanti kasih clue ya, barang dagangan apa sih yang laku di sana? Ya, karena kami banyak nih yang ada bahwa mahasiswa kami jualan cilok, Pak. Beneran ada. Ada yang jual kue brownies ya, ada yang jualan pisang goreng, mungkin bisa laku di Panama gitu ya. Ya, ada kerjasama ekonomi, tadi Pak Dubes sudah sampaikan. Sosial budaya, ya, pendidikan, karaoke, ya, tadi lomba karaoke. Dan ini menjadi menarik ya buat kalian tentunya mahasiswa, karena saya yakin ada banyak universitas di Panama atau di Honduras atau tepatnya Pak Dubes koordinasi di sana itu yang menawarkan beasiswa. Ya, tapi pastikan kalian bisa berbahasa Spanyol itu gitu ya. Jangan datang ke sana berbahasa Indonesia mereka nggak ngerti, berbahasa Inggris mereka juga nggak paham bahasa Spanyol. Nah, ada banyak kesempatan ya. Nah, satu hal lagi juga kerjasama maritim ya Pak ya, tadi disampaikan. Karena gini, Indonesia dan Panama tuh sama-sama negara yang posisinya sangat strategis. Indonesia di antara dua benua, dua samudra, Panama juga menghubungkan antara Amerika Utara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ya, karena posisinya di tengah gitu. Dan di situ ada terusan Panama ya Pak ya, yang sangat strategis ya. Artinya kerjasama maritim antara Indonesia dan Panama itu sangat potensial. Ditambah juga pengembangan SDM tentunya ya. Dan masalah ini sama, Indonesia sama Panama. Bukan cuma masalah maritimnya yang harus dijaga, tapi masalah narkoba. Betul ya Pak ya? Banyak ya masalah narkoba di sana, sama kayak di Indonesia. Nah, artinya ini menjadi sebuah kesempatan untuk Panama dan Indonesia bekerja sama. Ya, kita next saja, kita langsung saja terakhir, bagaimana kita melihat kondisi atau hubungan Indonesia-Panama ini dalam perspektif HI. Tadi Weber sudah mengulik sedikit deh, dikaitkan dengan konsep realis dan konsep paradigma realis dan liberal ya. Betul bahwa kalau kita melihat ini dari kacamata realis atau neorealis, yang namanya kerjasama antar negara, diplomasi antara dua negara atau lebih, bilateral atau multilateral dengan aktornya masih negara, karena negara dianggap yang paling lengkap. Dia punya perangkat, dia punya pemerintahan, dia bisa membuat seperangkat kebijakan, dan dia punya aparat-aparat yang bisa melakukan aktivitas itu ya, atau orang-orang SDM yang melakukan aktivitas untuk pencapaian kepentingan nasional. Nah, di sinilah neorealis berperan, sangat bermain ya, karena harus ada kerjasama antar negara. Dan pentingnya diplomasi, seperti tadi disampaikan Pak Dubes ya, keberhasilan Pak Dubes yang paling pertama tadi disampaikan adalah bagaimana menurunkan persepsi buruk tentang Indonesia yang katanya banyak terorisnya itu ya. Bukan seperti kalian kan teroris juga yang mahasiswa di sini. Teroris hati tapinya. Teroris hati Pak, kami di sini semua teroris hati Pak, tenang aja. Bisa menurunkan atau menghilangkan persepsi buruk stigma Indonesia yang katanya banyak teroris. Dan itulah bentuk keberhasilan Pak Dubes bagaimana menyamakan persepsi ya, para pembuat kebijakan di Panama, menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara penduduknya mayoritas Islam dan Islam yang moderat, yang cinta damai, yang suka bekerja sama, bahkan dengan senang hati untuk membuka banyak hal kerjasama dengan Panama, begitu ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan berhasil ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Dubes. Itu nggak mudah, saya tahu menghapus Indonesia dari restricted list itu nggak mudah, tapi itu berhasil dan itulah tugas seorang diplomat ya. Dan dari perspektif realis, neorealis, itu dia ya tugas dari negara atau dalam berhubungan dengan negara lainnya ya, fungsi diplomasi tadi. Nah, dari perspektif liberal atau neoliberal, tadi sudah sempat saya sebutkan, ancaman hari ini bukan lagi dari
ancaman militer, bukan terbesar, artinya militer negara lain tetap menjadi ancaman. Buktinya Rusia dan Ukraina tetap perang gitu ya. Israel Palestina tetap ada konflik, tapi jumlahnya itu sudah sangat menurun dibandingkan abad ke-19 abad ke-20. Sedangkan ancaman-ancaman yang meningkat hari ini tadi sakit penyakit, virus, kemiskinan, krisis pangan, kelaparan, kemudian terorisme. Nah, karena ancaman-ancamannya ini bukan berupa negara, maka negara-negara itu nggak bisa dengan serta-merta dengan mudah mengatasi masalah itu. Karena begini, penyakit COVID kan nggak bisa dibatasi. COVID kamu di Cina aja ya, jangan nyebrang sampai ke Indonesia, apalagi ke Vietnam gitu ya. Nggak bisa gitu. Itu namanya lintas batas negara, transnational, dan itu berarti membutuhkan kerjasama. Karena masalah-masalah atau ancaman-ancaman yang saya sebutkan tadi itu sifatnya lintas batas negara dan membutuhkan kerjasama banyak negara untuk mengatasi itu. Ya, dan di sini dibutuhkan yang namanya negara-negara itu atau aktor-aktor, bahkan aktor selain negara, termasuk kalian para mahasiswa, ya, akademisi, untuk ikut terlibat. Bagaimana mengatasi atau menyelesaikan ancaman-ancaman ini? Ya, sehingga muncul kalau dalam istilahnya diplomasi itu ada diplomasi publik. Ya, para mahasiswa pun bisa menjadi diplomat, memperkenalkan budaya Indonesia di Panama, gitu ya Pak ya. Atau para mahasiswa ini bisa memperkenalkan hal-hal yang makanan kuliner Indonesia, gastrodiplomasi, gitu ya. Itu banyak. Karena disinilah peranan aktor-aktor non-nasional untuk aktor-aktor non-negara maksud saya untuk ikut terlibat. Bagaimana menciptakan sebuah sistem internasional yang lebih aman, yang lebih tenang, yang lebih damai ya, secara terbuka dan inklusif. Yang ketiga, kita lihat juga tadi ada pergeseran konsep yang tadinya fokusnya negara-negara itu national security atau international security, kemudian sekarang bergeser ke human security. Kita harus berterima kasih kepada para pendukungnya critical theories, karena mereka mengkritisi nih, selama ini PBB, selama ini negara-negara fokusnya hanya ancaman terhadap kedaulatan negara. Padahal yang harus diperhatikan tadi, orang itu sangat rentan loh dengan sakit penyakit. Ketika Indonesia kemarin sekian berapa ratus ribu, berapa orang meninggal ya, seluruh dunia tuh lebih dari 2 juta yang meninggal karena COVID gitu ya. Nah, ini menunjukkan betapa rentannya manusia mendapat ancaman, sehingga human security itu perlu diperhatikan. Dan negara-negara hari ini, aktor-aktor non-negara, organisasi regional, organisasi internasional mulai fokus pada bagaimana menciptakan perlindungan terhadap manusia dengan segala kebutuhannya, kesehatan, pangan, makanan. Kan nggak mungkin ya Pak Dubes ya, kita seminar aja tapi nggak dikasih makan, gitu, lapar, nggak bisa mikir kita ya. Jadi pangan itu juga penting buat kita ya. Dan ini tentu menjadi perhatian buat para pembuat kebijakan. Critical theory mencoba mengkritisi itu, national security, international security. Ya, national security penting, tapi hari ini ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana menciptakan perlindungan terhadap manusia dengan segala kebutuhannya. Dan yang terakhir, kalau kita melihat dari sisi postmodernism, ya, tadi Weber juga sudah mengangkat tuh tentang SDGs. Ya, di sini pentingnya misalnya memperhatikan isu-isu kesehatan perempuan, kesetaraan gender, ya. Bapak lihat ya Pak Dubes, di sini perempuannya berapa orang, laki-lakinya berapa orang. Yang kelihatan saja secara fisik, walaupun kadang-kadang saya juga nggak yakin yang mana asli perempuan, mana yang asli laki-laki gitu ya. Karena yang perempuan sekarang ini sudah sama perkasanya gitu ya, laki-laki angkat meja gitu ya, angkut macam-macam lah ya. Artinya galon air minum, pipa, semua diangkat. Dan jadi kadang-kadang sudah saya juga melihat anak-anak HI itu, mahasiswa HI juga kebanyakan perempuan sekarang Pak. Ya mungkin yang laki-lakinya malah merasa terintimidasi gitu ya, atau insecure. Ya, terintimidasi. Di KBR itu saya satu-satunya laki-laki. Semuanya perempuan. Nah, kayak gitu gini ya Pak. Ya. Artinya tadi kesetaraan perempuan itu sekarang sudah menjadi fokus ya, dan thanks to feminism ya. Terima kasih kepada kelompok Posmo, terutama feminisme yang boleh mengangkat isu-isu itu. Ditambah lagi misalnya green theory, environmentalism ya, bagaimana laut kita rusak, lingkungan kita rusak, dan itu hari ini juga perlu menjadi perhatian. Karena kalau laut rusak, yang jadi korban bukan cuma biota laut, manusianya pun jadi korban ya. Kita nggak bisa makan
ikan bakar, Pak Dubes pasti suka ya, nggak bisa makan kepiting lada hitam gitu. Aduh sih jadi lapar. Oke. Intinya ya dari hal-hal seperti itu teori HI yang post-war pun juga menyumbangkan banyak pemikiran ya bagaimana HI hari ini sudah diwarnai dengan banyak hal, ya, termasuk isu-isu lingkungan, isu-isu ketahanan pangan, isu-isu kesetaraan gender dan banyak hal lainnya. Baik, mungkin itu saja saya mencoba merap up semua yang disampaikan oleh Pak Dubes, oleh Fember dari perspektif teori HI dan semoga itu bermanfaat buat kita semua. Nanti kita lanjut di diskusi. Terima kasih. Wah, saya jadi bingung mau merekapnya dari mana. Kalau apa namanya? Kalau Kak Angel sudah sudah bersabda, itu 2-3 pulau sudah terlampaui lah, kurang lebih begitu. Well, teman-teman, berikutnya kita buka sesi Q&A ya, yang teman-teman boleh menggunakan fitur raise hand dan sebutkan nama. Kalau memang dari Universitas UKI silahkan sebutkan, kalau dari luar boleh juga disebutkan dan ditujukan kepada siapa. Mau ditujukan kepada Kak Angel, mau ditujukan kepada Pak Dubes sendiri, atau ditunjukkan ke Fember tadi perwakilan mahasiswa, tapi jangan tunjukkan ke saya. Yuk silakan. Mana di? Oh iya, nanti penanya yang aktif, yang pertanyaannya paling baik, unik, kita ada hadiahnya dong, ada rewardnya, tenang aja. Wah, ada sang pemberani, namanya, oke, well, Rizky boleh open mic dan tujukan pertanyaan dan tolong open kamera juga, silakan. Selamat siang Pak Sukmo Harsono, selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Panama, dan seluruh peserta serta rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Firdaus, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia, hendak bertanya bertalian dengan strategi dan upaya peningkatan ekonomi antara Republik Indonesia dan Republik Panama. Sebelum kepada inti pertanyaan yang hendak saya ajukan, seperti kita ketahui bersama bahwasanya banyak produk Indonesia yang diminati negara-negara Amerika Latin dan negara Panama sendiri, yang merupakan menjadi suatu pertimbangan yang kuat dalam menjalin hubungan perdagangan dengan negara Panama. Nah, Panama sendiri memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara lain, yaitu dengan adanya terusan Panama yang sejak dahulu menjadi jalur laut utama untuk menghubungkan perdagangan antara wilayah Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Utara. Serta Panama pun memiliki zona perdagangan bebas yang terletak di Provinsi Colon yang merupakan kawasan pelabuhan dan biasa dikenal dengan nama Colon Free Zone, dan tentunya menjadi potensi dan peluang yang menjanjikan bagi peningkatan sektor perdagangan Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin dewasa ini melihat strategisasi kawasan tersebut. Nah, dari hal tersebut muncul di benak saya sebuah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Duta Besar, yaitu sejauh ini bagaimana strategi Indonesia guna memanfaatkan Colon Free Zone dalam upaya peningkatan perdagangan dengan Panama? Karena jujur saja, saya tidak mengetahui apakah sudah ada blueprint sebelumnya berkenaan dengan hal ini, atau mungkin sudah ada tindakan pemanfaatan kawasan ini. Saya juga tidak mengetahuinya, makanya saya bertanya di dalam forum ini. Dan juga yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pemetaan pola hubungan perdagangan yang dirancang oleh Republik Indonesia guna memanfaatkan Colon Free Zone sebagai suatu peluang pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak dewasa ini. Demikian yang hendak saya tanyakan kepada Pak Sukmo. Terima kasih. Boleh. Atau mau ditampung dulu? Yang dua aja biar nggak lupa. Satu lagi apa? Oke, baik. Pertanyaan kita tampung ya, Rizky. Terima kasih. Yang kedua, di sini ada
Dini Fadila, boleh sebutin dari mana dan kalau bisa on cam. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arin sebagai moderator dan terima kasih juga Kak Arin sudah menyebarkan flyer ini. Ini beneran diskusi yang sangat menyenangkan dan seperti berasa di kelas juga. Karena kebetulan, perkenalkan nama saya Dini Fadila, saya mahasiswa HI di UGM. Jadi pemaparan para pemateri, terutama dari Ibu Angel, sangat seperti berasa di kelas dengan dan saya ingin Pak Dubes terkait perwujudan human security. Jadi dalam teori liberalisme memang negara saling bekerja sama untuk mewujudkan national interest-nya. Dan apakah ada strategi dan upaya diplomatik Indonesia dan Panama dalam mewujudkan human security, terutama terkait penanggulangan radikalisme dan terorisme? Terima kasih. Langsung jawab ya. Baik, terima kasih. Tadi ketika Rizky bertanya, sebenarnya saya lagi dengerin penyiar televisi atau dengerin mahasiswa, saya nggak tahu. Seperti dengerin berita gitu. Jadi contohnya jadi pembawa acara, membaca berita itu. Rizky, pertanyaan tadi menyinggung masalah strategi perdagangan ya, dikaitkan dengan Panama sebagai negara yang memiliki kanal Panama atau terusan Panama dan Colon Free Trade Zone. Benar sekali bahwa Panama ini menjadi hub. Jadi semua produk-produk di dunia yang ingin menembus kawasan pasar Amerika Latin dan Karibia menjadikan Panama sebagai hub. Demikian pula Indonesia untuk bisa menembus pasar Amerika Latin dan Karibia juga menjadikan Panama sebagai hub. Untuk bisa mencapai hasil maksimal sangat tepat apabila Indonesia memiliki warehouse di Colon Free Trade Zone. Dan ini sudah kami laporkan kepada Menteri Perdagangan beberapa waktu yang lalu. Juga kami sampaikan kepada beberapa pihak terkait untuk memaksimalkan lagi produk Indonesia bisa dikenal di kawasan Amerika Latin apabila kita memiliki warehouse. Kenapa demikian? Karena jarak antara Indonesia dan Panama itu sangat jauh. Biaya pengkapalannya sangat mahal. Jadi kalau produk itu tidak ditampung terlebih dahulu dengan memiliki warehouse, maka dengan kurang maksimal. Strategi kita adalah menggolkan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan tentunya untuk bisa memiliki warehouse di Colon Free Trade Zone. Strategi yang kedua, Kementerian Luar Negeri di dalam memaksimalkan pasar Amerika Latin dan Karibia, setiap tahun itu ada ajang perdagangan internasional yang dikenal dengan INALAC, Indonesia, Latin, Amerika, dan Caribbean, yaitu forum diskusi perdagangan internasional dan forum dagang internasional yang tahun ini kemungkinan akan diadakan antara bulan September dan bulan Oktober. Melalui kesempatan ini juga saya mengajak kepada seluruh para pengusaha Indonesia, baik UMKM maupun pengusaha-pengusaha industri skala besar yang ingin menembus pasar Amerika Latin dan Karibia agar mengunjungi website Kementerian Luar Negeri yaitu www.inalak.com. Di sana Anda bisa memamerkan dan memposting semua produk-produk Anda yang akan disaksikan oleh seluruh buyer di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Jadi tampilkan produk-produk Anda di sana dan segera Anda akan mendapatkan hasil buyer-buyer dari kawasan Amerika Latin dan Karibia. Setidaknya di sini itulah dua hal yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih menguasai lagi pasar di Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua, yaitu melalui warehouse di Colon Free Trade Zone
dan kemudian melalui pameran dagang, Expo Komer yang kita ikutin kemarin juga di Amerika Latin, kemudian juga kita melakukan pameran dagang di masing-masing negara-negara tempat kita bertugas dan melalui forum inalak.com. Kemudian Dini dari UGM, terima kasih banyak sudah hadir dalam kesempatan pada hari ini. Saya kira pertanyaan tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Ibu Indah, betul ya? Ibu Angel, sorry, Ibu Angel, oleh Ibu Angel sudah dipaparkan dengan sangat jelas tadi berbagai macam persoalan-persoalan yang ada terkait dengan masalah terorisme tadi sempat disinggung. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Ibu Dini tadi. Human security menghadapi juga ancaman radikalisme dan terorisme. Oke. Panama ini negara yang kecil dari jumlah penduduk, maksud saya penduduknya tidak lebih 5 juta, kemudian mayoritas beragama Katolik. Penduduk Islam di Panama kurang lebih berkisar sekitar 7.000 kalau tidak salah ya, 7.000 sampai 15.000 dari berbagai macam negara. Jelas mereka tentu sangat khawatir apabila radikalisme dari negara-negara lain baik secara langsung melalui konten-konten media sosial itu bisa menumbuhkan potensi radikalisme di kawasan Amerika Latin atau khususnya di Panama. Maka sikap mereka sangat hati-hati kepada bangsa kita atau kepada negara kita karena mereka khawatir kalau sampai-sampai negara yang kecil ini kesusupan oleh hal tersebut. Karenanya kita benar-benar menyampaikan sejarah tentang Indonesia sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Duta Besar Panama untuk Indonesia. Saya tanyakan pada dia, setelah Anda bertugas di Indonesia, apakah Anda melihat dan merasakan ketakutan di Indonesia? Dia bilang, oh enggak, saya tidak pernah takut di Indonesia. Apakah Anda merasakan ada suasana ancaman dari teroris di Indonesia? Tidak ada. Nah, inilah Indonesia. Jadi apa persepsi yang mereka rasakan ketakutan tentang Indonesia itu ternyata tidak sesuai. Oleh itu penting Anda sebagai duta besar juga saya minta untuk menjelaskan kepada kolega-kolega Anda di Panama, membantu saya untuk menyampaikan tentang pendekatan keamanan kepada negara Indonesia sudah tidak perlu lagi. Pendekatan kepada Indonesia lebih baik kepada pendekatan ekonomi atau pendekatan sosial budaya atau pendekatan politik. Tadi adik kita Fember sudah mengambil alih sebagian penjelasan dari duta besar tentang kerjasama pendidikan. Itu adalah salah satu contoh pendekatan yang tidak menggunakan pendekatan keamanan lagi, tapi pada pendekatan pendidikan. Kemudian juga Ibu Angel juga sudah memaparkan tadi dari kerjasama yang lain. Perlu kami sampaikan bahwa di luar dua pertanyaan tadi, kita ini sekarang memiliki Ibu Menteri Luar Negeri yang sangat hebat. Ibu Retno ini keren sekali. Memang orangnya kecil, nggak setinggi Putri Indonesia. Tanpa mengecilkan apa merendahkan Putri Indonesia, Ibu Retno ini walaupun kecil tapi mentes dan TOP banget. Maka ke depan penting melahir diplomat unggul dari UKI juga. Meneruskan generasi-generasi yang sudah ada. Kita dulu punya Pak Adam Malik, kita punya Pak Alek atau biasa dikenal dengan Ali Alatas. Nah, Ali Alatas dengan Alek, kita punya Profesor Kusuma Atmaja. Diplomat-diplomat kita sangat terkenal di luar negeri dan memiliki kemampuan yang hebat. Dan yang terakhir Ibu Menteri Luar Negeri dan Muhammad Marsudi ini sangat-sangat luar biasa. Nah, kita tumbuhkan kepercayaan bangsa Indonesia dengan memiliki diplomat-diplomat unggul yang semacam tadi. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan dari Rizky dan Dini. Kalau kurang puas boleh ditanyakan kembali. Terima kasih. Masih ada lagi yang langsung daripada saya kembali dulu lagi? Iya, sebetulnya ada 30 orang di sini Pak.
tapi termasuk saya di dalamnya, tapi karena kita rushing hours, saya rasa dua pertanyaan tadi sudah cukup mewakilkan. Terima kasih. Dan saya mencoba memberikan apa namanya ya, kesimpulan apa-apa saja yang sudah kita terima dari 3 pembicara ini. So dari awal tadi Bapak sudah menyatakan bahwa beliau memandang ada 4 perspektif yang dimana ada diplomasi ekonomi yang ditekankan oleh Pak Presiden sendiri sebanyak 60% dan ada diplomasi politik dan diplomasi ekonomi 60%, saya ulangi, yang sangat ditekankan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan diplomasi politik, kemudian ada diplomasi sosial dan budaya, dan perspektif yang satu lagi ada diplomasi perlindungan warga Indonesia, yang dimana sudah tadi ada contohnya, yaitu ABK tadi yang sudah sempat diselamatkan oleh diplomatnya, dan fungsi diplomasi sendiri tadi kata Kak Angel nggak harus seorang diplomatnya, tapi kita sendiri sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat Indonesia, kita juga bisa menjadi seorang diplomat yang bisa membantu negara kita. Seperti ancaman yang kita hadapi sekarang tidak hanya state, begitu ya Kak Angel, tapi banyak, bahkan minyak goreng juga menjadi ancaman. Kita krisis minyak goreng itu menjadi ancaman. Nah, di mana yang namanya human security itu perlu diperhatikan dan beriringan daripada dengan national security-nya. Kurang lebih seperti itu. Kita wrap semuanya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dubes, Bapak Sukmo Harsono, dan Kak Angel Damayanti, dan the last but not least kepada Fember Larasira. Kita berikan aplaus dulu. Saya memberikan kembali acaranya yang dipandu oleh MC Diva dan Kezia adalah satu orang. Diva, Kezia, dan Pak. Terima kasih.